panas kasus dugaan adanya praktik mafia pendidikan yang menyeret nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik STIHP, pelopor bangsa, Kota Depok, nampaknya semakin bergulir liar. Khususnya, pasca pihak kampus akhirnya mengambil langkah tegas dan membuat laporan polisi terhadap beberapa nama. Seperti diketahui, kisruh ini dimulai dengan kemunculan beberapa orang yang mengaku mengetahui rekam jejak kurang baik tentang STIHP. Salah satu kesaksian datang dari seorang pria bernama Aldo. Dan menariknya, belum lama ini Aldo kembali muncul. Bukan membawa dugaan baru tentang STIH, tetapi terkait peristiwa mencekam yang menimpanya usai bersuara dalam perkara ini. Lantas, seperti apakah kesaksian Aldo terkait peristiwa mencekam yang ia alami itu? Dan di mana tadi pagi di tempat saya nginap, posisinya di tempat kosan teman saya meletakkan barang saya di sana. Dari malam saya sudah diteror, di mana ada tiba nge-WA dengan alasan, ini ada paket bang. Saya tanya, itu dari siapa? Saya pada nggak ada pesan sama sekali. Tiba ada pesanan, saya tanya orangnya dari siapa? Dia cuma hanya menyebut inisial O. Saya tanya itu makanan apa? Dia bilang burger bang. Di situ saya udah curiga karena saya udah paham juga langkah-langkah mereka seperti apa. Jadi pas pagi, tepatnya jam 6, mungkin jam 6 lewat, saya udah dengar orang-orang ribut di depan, ngobrol-ngobrol. Ternyata ada berapa oknum kelihatannya anggota, yang pastinya anggota, mendeteksi berada saya. Kelihatannya mereka pakai deteksi kayak mungkin mendeteksi digital untuk posisi saya di mana, pakai alat. Ada tadi rekaman CCTV-nya. Di situ saya udah banyak bolak-balik, ada yang menyamar jadi terus berapa kali mereka bolak-balik sekitaran sana. Di situ emang terasa udah nggak nyaman sekali. Ini kelihatan karena saya sudah tahu sana posisi saya udah pernah di sana sebagai anggota. Saya tahu gerak-gerik dari mereka. Awalnya tuh saya pagi pas tahu mereka udah ada di depan itu, Kak, saya awalnya masih panik, masih mondar-mandir mencari jalan apa. Ternyata pas udah mikir, ada kepikiran saya mau menyerahkan diri dengan pasrah. Ini mereka sebenarnya mau apa? Tetapi saya pikir lagi, oh ini nggak bisa gitu loh, Kak. Ya udah, akhirnya saya minta bantu sama Bang Pablo, dan akhirnya mungkin saya menghubungi beliau sekitar jam 9 atau jam 10-an. Alhamdulillah beliau sampai di sana sekitar siang, mungkin habis zuhur, dan akhirnya bisa diselamatkan, Kak, dari mereka, Kak. Memang begitu mencekam peristiwa kurang mengenakan yang menimpa Aldo. Mengingat ia hampir dibawa entah kemana oleh pihak yang hingga kini masih menjadi misteri. Aldo bahkan tidak menampik kalau ia sempat kebingungan mengambil langkah. Untungnya, Aldo berhasil mengesampingkan perasaan gundah di hati dan meminta pertolongan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia serta salah satu rekannya, yakni Pablo Benua. Dan lewat bantuan mereka lah Aldo berhasil lolos dari ancaman dugaan penculikan. Saya minta tolong sama Bang Pablo. Akhirnya Bang Pablo membantu, dan juga saya minta terima kasih juga tadi ada Bapak dari TNI yang membantu saya tadi, sehingga saya, kalau mungkin saya tidak ada Bang Pablo ataupun dari TNI, mungkin saya udah ditangkap secara paksa. Ya, dimana mereka pun kelihatannya tanpa ada surat atau perintah. Karena saya udah nggak nyaman sekali posisinya, dia udah diintai-intai kiri kanan bolak-balik mereka. Karena saya tahu kelihatannya itu memang anggota. Kejadiannya mungkin perantaraan dari jam, kan tadi udah saya bilang malam sudah saya diteror sama ada yang dimana saya nggak ada masa makan sama sekali. Terus pagi sekitar jam 6 perantaraan sampai terakhir tadi berhasil diamankan sama Bang Pablo sama pihak dari TNI itu sekitar jam 2. Bayangin dari jam 6 pagi saya udah diteror. Mereka udah mana mandir bolak-balik. Alhamdulillah jam
sekitar jam 2-an tadi Bang Pablo sama dari pihak TNI datang untuk menjemput saya. Awalnya itu saya kira pas saya lihat dari CCTV sama saya nengok di jendela kan Kak, itu saya kira itu cuman hanya perantaraan 5 atau kurang dari 10 orang Kak. Mereka ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Tapi pas kejadiannya, yang pas saya Bang Pablo jemput saya sama dari pihak TNI juga jemput saya itu banyak sekali Kak, banyak sekali. Yang mungkin saya juga tahu mereka semua, wajah-wajah mereka saya tahu semua Kak, tahu sekali wajah mereka. Yang pastinya mereka udah anggota Kak, dan yang kemungkinan ya dari antara berapa mereka tuh kuliah di sana Kak, pastinya. Malah tadi yang menarik saya itu junior saya Kak, junior saya yang narik, ya bukan junior lagi ya, mantan junior saya Kak, yang narik saya, yang teriak-teriakin saya di luar itu mungkin senior saya Kak. Di sisi lain, aksi kemunculan Aldo yang lantang menyuarakan kisah terselubung tentang sisi lain kampus STIHP memang berhasil menyita perhatian publik. Bahkan saat ini, tidak sedikit yang justru mengait-ngaitkan kemunculannya Aldo dengan jejak karirnya di institusi Polri yang diketahui harus berakhir dengan pemecatan. Lantas mungkinkah aksi vokal Aldo yang bersuara lantang menguak beragam dugaan terhadap STIHP memiliki keterkaitan dengan pemecatannya sebagai anggota kepolisian? Sebenarnya kalau dibilang mungkin dari pihak anggota yang kuliah di sana di pelopor bangsa, mungkin mereka mengira saya ini seperti ibaratkan pengen menjatuhkan. Padahal saya pribadi, saya tidak ada niat sama sekali untuk menjatuhkan institusi manapun padahal. Karena jujur saja Kak, saya pribadi, saya dinas baik-baik aja selama mungkin karena khilafan saya, pelanggaran saya, maka saya dipecat dari anggota Polri. Mungkin orang pun udah tahu karena masalah saya apa. Ya, saya tidak ada untuk menjatuhkan atau merugikan pihak manapun. Tetapi mereka, asal Kakak tahu saya diteror. Baik sama rekan-rekan saya sebelumnya, di WA, di media sosial saya. Sehingga semua privasi saya yang ibaratkan yang saya tutupi, mereka membukanya di media sosial Kak. Sehingga sampai mungkin saya pribadi ya agak bisa dikatakan cemas lah Kak. Ibaratkan kita yang punya privasi pribadi tiba diumbar di media sosial, kekurangan kita apa, kesalahan kita apa, sampai mereka, emang saya udah dipecat, mungkin yang lain sudah tahu saya dipecat gara-gara apa, tapi dengan kesalahan itu, jujur pribadi saya nggak pernah merugikan kesatuan. Saya berdinas dengan baik, selama saya dinas, ya saya pun sebenarnya udah nerima dengan ikhlas, pribadi saya terima dengan ikhlas, dengan saya dipecat sebagai anggota Polri, saya terima. Tapi dengan posisi kayak ini, saya kembali lagi ke pembicaraannya di mana kita ini membahas masalah mafia pendidikan Kak. Di mana saya pribadi setelah saya dipecat, di mana saya memiliki gelar sarjana, SH, tapi saya pikir gelar saya yang dapat sekarang ini nggak ada gunanya gitu loh. Manfaat yang akan saya dapatin, saya cuma berharap ke ilmu yang ada sama saya. Ternyata saya pikir ini kayak emang nggak ada gitu loh. Karena selama itu saya kuliah memang nggak ada pembekal sama sekali. Entah ada keterkaitan atau tidak dengan pemecatannya, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa sederet kejadian janggal yang ia rasakan pasca menguak cerita soal STIHP benar-benar telah mengusik kedamaian dari Aldo. Dan dalam keadaan risau yang terus menyelimuti hati, Aldo pun menyuarakan keresahannya serta permohonan kepada para petinggi institusi Polri. Lantas, seperti apa permohonan perlindungan Aldo kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia? Serta mungkinkah Aldo akan membawa kejadian ini ke ranah hukum? Untuk jalan hukumnya mungkin nanti kita lihat ke depannya gimana. Saya hanya minta pesan sama Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Korbrimob. Jujur, saat sekarang ini saya sudah dipecat sebagai anggota Polri. Tapi saya sangat cinta sekali sama institusi itu, karena saya dilahirkan dari sana Pak. Dan saya pun sudah menerima posisi saya saat itu sudah dipecat dengan masalah mungkin sebanyakan orang sudah tahu masalah saya dipecat gara-gara apa. Cuman jangan meneror saya seperti itu. Cuman pesan kayak gitu aja. Karena pribadi cukup membuat pikiran saya kacau Kak.
Jadi saya minta Bapak Kapolri dan Kobrimob tolong diusut yang meneror saya tersebut. Belum habis rasa waspada menghadapi perilaku kurang enak yang menyapa di depan pintu rumahnya, Aldo harus pula dipusingkan dengan hadirnya satu pihak misterius yang terus menghubunginya lewat sambungan telepon. Aldo bercerita kalau lewat telepon itu, ia terus diiming-imingi bantuan untuk mengurus banding agar statusnya sebagai anggota Polri bisa kembali seperti semula. Aldo yang merasa pemecatannya sudah sesuai koridor, sontak menolak hal tersebut. Namun Bak tidak puas, pihak tersebut terus mengusik Aldo dan keluarga. Lantas, sepelik apa kondisi yang saat ini harus dihadapi Aldo dan keluarga? Ada satu lagi Kak, yang meneror saya itu ada dari satu pihak yang tiap sebentar menelpon saya untuk merujuk saya agar saya bisa istilahnya berdamai lah Kak, berdamai dan nggak mengaku itu semua. Dari nggak salah saya itu dari jejak pos, akun jejak pos menelpon saya berapa kali dari pagi sampai malam, itu mungkin sampai 50 telepon panggilan, sampai ngechat sampai mereka menjanjikan, "Bang, ini bandingnya kita bantu Bang, kita bantu banding abang Bang." Padahal saya udah nggak mau, mereka tetap menelpon, sampai pihak keluarga saya juga, dari pihak mereka juga sebenarnya yang menelpon. Kalau untuk masalah kayak gitu, sebenarnya pribadi saya udah ikhlas Kak, udah ikhlas kalau masalah dipecat, karena saya udah paham posisi saya gimana. Karena permasalahan itu ya jujur pribadi, memang saya juga manusia yang pernah khilaf dengan kesalahan saya, cuman saya pengen nanti kedepannya saya ingin berubah untuk jadi yang lebih baik aja Kak. Dan kalau untuk masalah dinas, ya jujur pribadi udah saya bilang tadi, saya sangat cinta dan sangat sayang sekali sama institusi saya. Tapi karena saya udah dikeluarkan, udah diputuskan karena keputusan PTDH, karena permasalahan yang saya hadapi, saya udah menerimanya dengan ikhlas. Tak kalah mengejutkannya, pihak yang terus menghubungi Aldo juga datang membawa suatu ancaman. Bukan terhadap Aldo, tetapi terhadap Pablo Benua, sosok yang menyelamatkan Aldo dari ancaman penculikan kemarin. Lantas, seperti apakah penjelasan Aldo terkait hal tersebut? Mungkin dari pihak yang tadi itu juga mengancam saya, terus membilang pengen menjatuhkan Bang Pablo gitu Kak. Bang Pablo pengen yang dimana dia mengirimkan berkas-berkas semua tentang data diri Bang Pablo ke saya. Tapi ya saya masih mikir kayaknya nggak mungkin Bang Pablo melakukan hal itu, karena beliau telah membantu saya tadinya. Terutamanya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Pablo tadi yang udah membantu saya, dan juga dari pihak TNI tadi juga udah membantu juga dan melindungi saya tadi dari mereka-mereka yang ingin memaksa saya. Itu aja sebenarnya Kak, sama masyarakat di sekitar sana. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.